Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mbak Cici, selamat datang. Bisa ditutup? Iya, ya. Silahkan duduk, mau di sini apa sini? Tutup sini aja. Boleh, silahkan duduk. Iya. Tutup ya, Ibu. Sudah nyaman duduknya? Ya. Boleh senyamannya aja, terserah. Dah. Udah? Dah. Oke. Ini nggak bisa diturunin. Kayaknya agak susah sih itu. Udah nggak apa-apa, mau saya tukar? Nggak usah. Nggak usah. Oke. Selamat datang Mbak Cici. Selamat datang. Susah nggak cari ruangannya tadi? Tadi tuh saya kira tuh di gedung sana. Kan ini kan 2 lantai kan. Saya kira itu yang di bawah yang bagian sana. Terus saya tanya satu lagi ternyata di atas. Oh, alhamdulillah udah sampai ya. Iya. Oke. Terima kasih Mbak Cici sudah menyempatkan diri untuk hadir di sesi coaching kita pada sore hari ini. Mungkin sebelum mengawali kita berdoa dulu, boleh? Boleh. Ya, berdoa dulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Doa tidak pernah dicukupkan. Terima kasih Mbak Cici. Sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Ya. Oke, saya Laila Nahar yang akan mendampingi Mbak Cici selama proses konseling pada sore hari ini. Nanti Mbak Cici bisa panggil saya Bunda Nahar, atau saya kan ada Lailanya juga, bisa panggil Bu Laila juga, terserah nanti Mbak Cici nyamannya seperti apa. Mohon maaf juga soalnya saya agak bindeng, kemarin sempat sakit tapi sekarang udah alhamdulillah sudah. Udah sembuh ya. Iya, Mbak Cici dari mana tadi? Kan sore nih. Iya. Tadi pagi ada kegiatan atau? Tadi pagi ada kekom. Ada kekom. Iya. Kerjain apa namanya? UAS artis suruh bikin artikel gitu Bu. Jadi kita kekom bareng di kampus juga, kayak bareng-bareng gitu. Terus kerja itu habis itu selesai langsung kesini. Gitu. Udah minggu-minggu UAS ya berarti ya? Iya, ini udah harusnya tuh kayak harusnya libur gitu kan. Iya. Tapi kok nggak libur nih, kemana nih? Oh, banyak ya, berarti UASnya nggak selesai-selesai. Ini banyak banget. Bahkan sampai tanggal 13 itu pun masih ada, terus Juli itu masih ada tagihan untuk UAS sih. Oh ya. Liburnya kapan nih? Padahal masuk laginya? Kayaknya itu bulan Agustus akhir. Oh, Agustus akhir kok ya masih bisa lah sebulan ya mungkin nanti. Ya kan biasanya 2 bulan. Iya. Ini kayak sebulan aja. Oh, berarti Mbak Cici sekarang semester berapa sih? Semester 4. Oh, udah semester 4. Alhamdulillah, berarti udah pernah melewati masa ini sekali ya. Tahun kemarin 2 bulan liburnya. Iya, ini kayak di tempat tuh kayak nggak ada 2 bulan nih. Merasa tersakiti. Iya, kayak harusnya itu kan jangan libur saya gitu kan. Tapi kayak kok tersita nih gitu. Tapi ya udahlah ya. Tapi mungkin karena ini kali Mbak kan udah semester 4, semester 5-nya kan udah mulai lebih sibuk, kayaknya harusnya udah pemilihan dosen pembimbing. Iya udah, katanya sih udah ya itu. Oh, belum tahu juga kan nanti. Iya. Udah kepikiran skripsi berarti. Duh. Iya kepikiran sih tetap ada ya. Maksudnya kan bentar lagi kan semester 5, semester yang bener-bener kayak semester masuk ke semester tua lah ibaratnya. Semester tua. Iya. Jadi cutting. Iya. Tapi kan ada bawa-bawa juga kayak nggak kerasa gitu loh, udah kayak hampir mau 2 tahun gitu. Padahal kayak rasanya kemarin tuh kayak masih maba, masih PKKM gitu. Terus tiba-tiba kan ada masuk semester 5 tuh kayak jauh banget gitu. Tapi seru nggak Mbak? 5 semester nih mauan gitu. Oh, terus seru ya maksudnya. Ya meskipun di dalamnya nggak cuma kayak keseruan aja, kayak keasikan aja, mesti tetap ada kayak tantangan dan kayak sedihnya, nangisnya juga. Tapi kayak ya udah maksudnya semua tahap itu pasti ada gitu loh di gitu kayak ini. Tapi mungkin karena semester 4 ini cukup berat ya, akhirnya memutuskan untuk konseling. Iya betul. Tapi sudah pernah konseling belum sebelumnya? Sebelumnya sih udah sekali. Oh, udah pernah sekali sih. Di itu di kampus apa ya namanya, saya lupa tuh. Kayak kalau nggak salah namanya Sasmita Jiwa kan. Oh, yang ini FK1S itu. Itu situ yang depannya gedung itu biasanya. Iya benar. Berarti udah baru-baru ini atau udah lama? Itu kayak semester kemarin. Kalau nggak tengah-tengah kayak semester 3-an. Awal-awal semester 3 soalnya itu kan kayak anjlok, bukan anjlok, kayak lebih jegat ya kan. Biasanya semester 2 tuh kayak ya udah tugasnya kayak gitu doang dan nggak yang terlalu gimana. Tapi semester 3 tuh kayak bener-bener tiap pertemuan tuh pasti ada tugas itu. Maksudnya kayak aduh stres iya pun iya kayak kepikiran gitu. Dan kan masalah nggak cuma dari itu doang ya, maksudnya dari yang lainnya juga. Jadi kayak memilih untuk merasain namanya konseling gitu.
Berarti waktu adaptasi itu cukup bikin. Sama kan itu kan ada kayak mata kuliah konseling itu kan. Oh iya, Iya. Mbak Cici kan dari BK ya. Iya benar, terus kan kayak saya merasa kayak aduh anak BK mau latih konseling tapi nggak pernah konseling kan kayak aneh ya, jadi saya mencoba untuk konseling. Biar punya experience langsung. Iya betul. Oke. Berarti karena Mbak Cici sudah pernah mengikuti konseling, harusnya sudah cukup familiar ya sama Iya. yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Saya izin menjelaskan bahwa ya intinya sore hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang tujuannya adalah membantu Mbak Cici untuk menyelesaikan masalah Mbak Cici. Tapi saya perlu menekankan bahwa di sini peran saya hanya sebagai pendamping atau fasilitator. Jadi nanti saya membantu Mbak Cici untuk misal ada pikiran yang belum Mbak Cici sadari atau hal-hal yang terlihat rumit atau Mbak Cici ingin menemukan solusi, nanti saya bantu. Tapi kembali lagi ke Mbak Cici, nanti mau menggunakan solusi yang kita rumuskan bersama atau tidak itu kembali lagi ke Mbak Cici. Jadi nanti harapannya selama proses ini karena yang memiliki masalah di Mbak Cici, maka saya harap Mbak Cici bisa aktif ya berkontribusi, bisa aktif berbicara, menyampaikan masalahnya apa, keluhannya apa. Jadi nanti solusi yang kita rumuskan pun bisa maksimal gitu karena semua datanya sudah saya terima. Nah, saya izin meminta Mbak Cici untuk mengisi lembar studi dulu. Pasti Mbak Cici sudah familiar juga. Nanti di sini ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan sehari ini. Saya menggunakan teknik apa dan lain sebagainya sudah di sini. Jadi Mbak Cici bisa dibaca dan kalau setuju bisa ditandatangani. Terus namanya juga ya? Iya, tulis dan ditandatangani. Sini ya? Ya. Terima kasih Mbak Cici. Ini untuk lembar presensinya juga mohon diisi ya untuk administrasi saya. Tanggal 2, tanggal 3. Terima kasih. Sesi konseling hari ini kurang lebih akan berlangsung sekitar 60 menit, tapi saya izin menyetel timer di menit ke-45. Jadi nanti misal timernya sudah berbunyi, kita masih punya waktu untuk bersiap-siap mengakhiri sesi. Oke. Timer sudah dimulai ya. Kita bisa mulai masuk ke topiknya kemarin. Oh iya. Sebelum masuk mungkin di sini ada tisu, ada minum juga. Nanti kalau Mbak Cici tangannya dingin atau tangannya basah atau mau minum boleh diambil. Terus kalau misalkan Mbak Cici ingin ke kamar mandi juga bisa nanti bilang ke saya. Oke, masuk. Oke, mungkin sebelum masuk saya mau tahu dulu harapan Mbak Cici dari sesi konseling kita. Harapannya ya dari masalah yang sudah disampaikan di formulir pendaftaran kemarin. Harapannya sih kayak lebih apa ya, kayak biar sadar aja gitu ibu, soalnya kayak di pikiran itu terlalu mengganggu gitu loh. Jadi kayak iya, jadi saya itu pengen kayak aduh kalau menghilangkan kan sebenarnya nggak bisa ya, tapi kayak saya lebih mau kok biar enggak punya pikiran yang kayak gini gitu loh, biar lebih obat juga sama diri sendiri dan juga bikin saya tuh kayak kasih ini dan menganggap diri saya tuh kayak aku kurang juga. Jadi pengen lebih sehat aja lah secara pikiran. Pengen lebih sehat secara pikiran. Untuk lebih sehat secara pikirannya, kita perlu tahu nih apa yang sebenarnya Mbak Cici pikirkan selama ini. Mungkin bisa diceritakan nih kenapa kok merasa tidak sehat gitu pikirannya. Ya, jadi panjang nggak ya Mbak Betty ya? Boleh. Jadi tuh apa ya, ini terkait nilai sih Bu. Oke. Ya, jadi saya izin mencatat nih Mbak. Nilai, jadi saya itu apa ya, saya tuh kan sebagai anak kan pengen banggakan orang tua ya Ibu. Nah saya tuh pengen banggakan orang tua saya itu dari nilai saya, apalagi ibu saya gitu. Nah jadi ceritanya itu dulu pas SD itu kan saya tuh selalu dapat nilai ranking kayak 5 besar gitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Itu selalu dapat ranking 3, 2 kayak gitu. Terus kayak ya di situ ibu saya tuh bangga gitu loh, masa kayak anak saya dapetnya nilai segini gitu. Terus di kelas 4 itu tuh kayak dulu ada teman saya itu kayak
bukan orang yang pintar gitu loh ibu, bahkan dia nggak pernah dapet ranknya 10 besar bahkan. Nah tiba-tiba dia tuh kayak langsung shoot gitu loh, yang dia langsung memuncaki nomor 3 yang dimana sebenarnya itu kan bahasa saya kan di situ kan. iya sih. Nah itu kayak kan itu kan berarti ibaratnya turun nih peringkatnya kayak gitu bu. Terus saya tuh kayak nanyain orang gitu loh, kayak kenapa bisa turun kayak gini, apa kamu nggak belajar apa gimana kayak gitu. Nah terus sebenarnya dari situ tuh saya nggak yang terlalu gimana juga, karena kan ya udah gitu loh. Terus ada satu momen dimana saya tuh nggak bisa bahasa Jawa itu, bukan nggak bisa ngomongnya ya, untuk teori itu saya nggak bisa. Nah ada satu momen ketika ibu saya itu bilang kayak gini, kan KKM bahasa Jawa itu kalau nggak salah 75. Nah saya itu dapetnya pas 75. Saya tuh lupa entah 75 atau di bawah 75. Terus ibu saya tuh bilang kamu orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa sampai nilainya segini tuh, ya kayak dimarahin atau gimana gitu. Terus di SMP juga kayak gitu, saya kan dapat 15-an masuk SMP, ternyata dapat ranking 12. Itu kan anjlok banget ya ibu ya. Terus ibu saya di situ marah, bilang kayak kok kamu bisa dapat ranking di bawah 10 kayak gitu loh. Terus kayak apa nih kayak gini. Terus habis itu di SMA juga saya turun. Nah dari situ tuh saya kayak merasa apa, saya mengecewakan orang tua saya gitu loh, dengan nilai saya yang turun tadi. Oke, berarti tadi Mbak Cici sebenarnya anak berapa sih? Anak pertama Dari 2 bersaudara. Oh, punya adik laki-laki Iya, perempuan? laki-laki. Laki. Sudah bersekolah? Saya Iya. ini baru mau masuk kelas 1 SD. Oh, oke. Jadi adik laki-laki baru masuk SD. Nah, berarti apakah itu kan tadi Mbak Cici ceritanya dari SD, SMP, SMA. Nah, apakah di perkuliahan ini sudah pernah mengalami penurunan nilai juga atau? Di kuliah ini pernah. Oh, pernah. Iya, benar di semester 2. Iya, itu kayak IPK atau IP? Iya IP itu, kan IP kan. Ya kan dua semester 1 tuh udah keluar nilainya. Nah di semester 2 itu ada penurunan. Nggak drastis sebenarnya ibu, tapi kayak ya turun lah ibaratnya. Terus itu saya kayak ngasih tau orang tua saya tuh kayak aku gitu, kamu ada bener-bener lagi. Saya takutnya beliau kecewa sama saya kalau nilainya tuh turun. Nah saya tuh pengen nilainya tuh kayak naik lah, kalau nggak stabil gitu. Saya takut sekarang. Tapi setiap kan nilai Mbak Cici kan berarti ada pernah turunnya, ada pernah naiknya. Nah, apakah ketika naik itu orang tua Mbak Cici memuji juga atau? Beliau sih cuma kayak udah bagus, bisa ditingkatkan ya. Beliau ini berarti merujuknya ke ibu. Iya yang sering mesti yang over terus kayak yang bener-bener serius sama nilai saya itu ibu saya. Kalau saya itu kan ya udah, maksudnya kayak kalau nilainya masih yang diambang normal dan aman itu ya nggak apa-apa. Toh bukan yang kayak jeblok yang belum jeblok gitu loh. Nah itu dia nggak apa-apa. Kalau ibu saya itu kayak benar-benar kayak memperhatikan nilai gitu loh. Oke. Berarti ketika dulu di SD berarti kan jadi pertama kali mengalami penurunan itu tadi di kelas 4 ya kan, kelas 1 sampai 3 kan 2, 3, 2, 3. Iya. Nah di kelas 4 nya penurunan tuh karena tadi katanya ada temen yang langsung naik ke nomor 3. Iya. Waktu temen naik itu Mbak Cici turun ke berapa memang? 5 kalau nggak salah. Oh oke. Berarti di kelas 4 itu ranking 5. Nah ketika itu waktu itu kan dibandingin sama temen yang katanya ya sama ibunya, apa yang Mbak Cici pikirkan? Kalau pikir kayak sebenarnya tuh basic saya tuh nggak suka dibanding-bandingin ibu, entah sekecil apapun kayak juga itu bisa nyapu loh gini-gini tuh kamu nggak bisa. Ya saya bisa nyapu tapi nggak tunjukin aja, males. Nah harusnya hal sekecil apapun saya tuh nggak suka dibanding-bandingin ibu. Nah pada saat itu tuh ibu saya tuh bilang kayak gini, dia aja loh yang biasanya nggak dapet ranking, yang ya udah kayak nggak pinter aja, dengan dia seragam belajar seragam sinau kayak gitu dia bisa dapet ranking 3. Masa kamu yang udah punya basic ranking yang bagus kok nggak bisa meningkat malah menurun gitu. Jadi kayak saya sebel, kayak kesel gitu, kenapa harus banding-bandingin gitu loh, karena kan ya mungkin ya haknya dia ya kayak gitu. Sebenarnya dari situ kan saya kan juga kayak ngerasa kayak
Dulu saya pernah ada pikiran kayak apa saya jadi kayak ketukar gitu kayak saya jadi yang bodoh nih jadi yang pintar kayak gitu. Terus kayak aduh ini kenapa ya, itu sempat overthinking. Wah, Tapi sebenarnya waktu itu posisi itu Mbak Cici tetap belajar seperti biasa atau memang waktu itu sempat penurunan motivasi kah atau seperti apa? biasa aja ya Bu. Maksudnya kayak yang belajar pada umumnya ketika mau UTS, UAS kayak gitu ya udah belajar kayak biasanya aja ya. Mungkin saya lebih sananya tuh lebih hoki gitu Oh, loh. mungkin sananya Iya. udah punya motivasi yang lebih tinggi makanya Iya dulu mungkin. nggak terlalu menonjol, sekarang langsung nangis. Iya. Oke, begitu pula yang waktu bahasa Jawa tadi itu Mbak Jeje sedihkah atau seperti apa waktu di Kalau yang bahasa Jawa tadi jujur saya cuma kayak cengengesan aja, tapi saya juga kepikiran gitu loh kayak oh iya saya tuh orang Jawa kok masa bahasa Jawa aja bisa lepas kayak motor remedi gitu. Kayak ibaratnya kayak ya kebangetan gitu loh, kayak bahasa Jawa bahasa sendiri sehari-hari aja masa nggak bisa. tapi sebenarnya tapi setelah dibandingin itu Mbak Jeje bahasa Jawanya meningkat atau Jujur pas di SD itu enggak, ya udah sama seperti itu. Oke. Karena nggak bisa kayak saya tuh udah coba belajar tapi kayak nggak nyantol aja di bahasa Jawanya. Kayak itu kan ada aksara terus kayak ada bahasa saya tuh paling nggak bisa kayak kata bahasa yang kromo gitu nggak bisa ke situ. Terus jadi kayak aduh kayak udah berusaha tapi ya emang segitu, paling meningkatnya paling kayak dari 75 ya 78 ya udah pasti nggak meninggalkan angka 7 itu tadi agak 8. tapi Mbak Jeje tuh berarti asli sini atau Iya asli sini ya. tapi dari kecil memang dibiasakan bahasa Jawa atau pakainya bahasa Indonesia sehari-harinya campur-campur pakai bahasa Jawa ya udah bahasa Jawa biasa gitu yang ngomong ya yang sehari-hari gitu. Tapi kalau gitu yang bahasa Jawa yang kayak bahasa kromo Indo sebenarnya ada tapi kayak udah yang basic aja gitu loh, nggak sampai yang menyusun kata pakai bahasa kromo Inggil gitu. Nggak jelas ya. Tadi kan juga di notis yang waktu SMP sempat anjlok ke ranking 12 itu di kelas berapa tadi Mbak? Kelas 1, kelas 2, 3-nya sudah aman atau Dua-tiganya itu kan duanya aman, setelah itu tuh kayak nggak ada rankingan karena corona kan itu. yang waktu kelas 2 berarti naik ke ranking berapa waktu itu? 5 kalau. Oh, bagus dong berarti kan langsung naik 7 tingkat. Iya, karena dimarahin tadi saya takut mengecewakan juga kan. Jadi nge-push diri untuk belajar lebih keras lagi. Lebih keras lagi sampai ya mau nggak kayak gimana caranya saya tuh bisa dapat ranking yang jauh lebih baik dibanding yang kemarin gitu loh. Apa yang Mbak Cici lakukan waktu itu? Kayak gimana caranya? Itu apakah nambah waktu jam belajarnya kah? Atau belajar sama teman kah? Atau apa? Saya lebih ke duduk, kan biasanya saya tuh suka duduk di belakang rumah atau di enggak, maksudnya kalau di sekolah gitu loh saya tuh duduknya tuh yang bukan anak yang di depan banget gitu loh, kayak enggak awalnya emang saya dengar dilihat aja udah cukup. Tapi dari sini tuh kayak karena menghubung jadi itu saya pengen duduk di depan ya maksudnya enggak depan pas banget tapi kayak baris kedua lah kayak gitu, kayak ngajak teman kayak duduk sini aja terus kayak saya mencari kayaknya ada jajar, tapi bukan mencari jajaran yang orang pintar. Orangnya pintar jadi kayak ya dia kan sama aku aja gitu kayak terus duduk sama orang pintar kayak maksudnya kalau saya nggak bisa pun saya bisa minta ajar ke dia gitu. Dan itu bekerja, maksudnya kayak lumayan nih diajarin masuk bulan. Lumayan tuh akhirnya kan saya ranking 5. Iya, berarti gara-gara itu Ya sama saya belajar juga di rumah ditambahin belajarnya. waktu itu sih iya, tapi kayak ngepasi UTS UAS gitu aja. Berarti Mbak Cici memang lebih nge-push belajarnya kalau waktu mendekati UTS dan UAS aja. Jadi di masa-masa sekarang nih Mbak Cici juga belajar kan, ini lagi UAS kan? Ini deg-degan. Oke. Berarti sekarang selama deg-degan ini karena UAS atau makanya karena UAS sama kan habis ini kan mau akhir semester kan, jadi kayak nilainya mau keluar nih, jadi kayak deg-degan tuh nilainya bagus nggak ya, nilainya meningkat nggak ya, apa turun nggak ya, kalau turun gimana ya gitu. Berarti Mbak Cici memang punya kebiasaan kalau misalkan setiap nilainya muncul entah dari SD sampai sekarang itu disampaikan ke ibu. Manggilnya ibu? Ibu. Berarti disampaikan ke ibu, ini nilaiku segini gitu. Terus ngobrol berdua atau seperti apa?
kebiasaannya? Biasanya itu kayak kan beliau kan yang rapot itu pasti kan akan baca-baca dulu kan. Oke. Nanti pas di motor biasanya kayak ini gini terus itu kalau nggak di motor tuh biasanya di rumah di review satu-satu kayak Di review satu-satu. iya kayak gitu terus kayak nilainya kan itu tuh kayak beliau tuh selalu menyimpan rapot bukan rapot sih kayak bahkan kayak lembar ujian kalau SD SD itu kan kayak ada apa sih klip-klipannya gitu loh kayak lembar jawab kan dikasih kan Yes. itu beliau simpan dan kayak Sampai sekarang. kalau sekarang kayak udah dijual kalau dulu tuh bener-bener disimpan gitu loh terus kayak buat penilaian aja kayak nilainya gimana Dari semester sebelumnya segini kok sekarang segini kayak gitu. tetap disimpan sama kayak beliau tuh punya tas sendiri gitu loh Ya Allah. gitu. Oke, tapi kalau misalkan adik Mbak Cici baru masuk SD, berarti Mbak Cici sempat menjadi anak tunggal cukup lama ya? Iya lumayan Udah berapa tahun waktu itu Mbak? selama 14 tahun tuh saya tunggal iya. Pantesan maksudnya ibu Mbak Cici kan sangat punya waktu untuk Mbak Cici nyimpen satu-satu kayak gitu. Nah sekarang apakah tapi adik Mbak Cici baru masuk SD ya? Iya. Belum ada kayak ini aku segini dan lain sebagainya belum ada. Oke. Tapi mungkin ada Mbak Cici pernah dibandingin sama Mbak Cicinya atau sama orang lain? Adiknya Adik Mbak Cici. beliau tuh kayak ini loh kayak kakakmu Berarti emang ibu Mbak Cici itu memang cukup aware ya sama pendidikan anaknya. iya. Dan kalian pas yang tunggal itu kan saya ngerasa juga kayak ya kalau nggak sayang banget beliau kan juga nggak ada gitu loh masa ya nggak mungkin kalau saya dengan dia sekolah terus banggakan apa kan nggak mungkin kan pasti tetap anaknya kan apalagi waktu itu kan anak satu-satunya juga dan kayak di waktu itu tuh saya pikir kayak ya saya itu bisa makan beliau kan dengan nilai saya karena kan saya pelajar ya nggak mungkin saya bisa makan beliau saat ini membanggakan beliau dengan uang saya pekerjaan saya nggak mungkin nah, saya cuma punya ya udah saya belajar dan hasilnya tuh nilai kalau nilai saya bagus tuh saya kayak bangga bahwa oh ibu saya tuh bangga tapi kalau nilai saya jelek itu kayak beliau kecewa sama saya bahkan kan karena di saat itu kan di harapan beliau kan cuma satu-satunya saya gitu saya belajar Waktu kan berarti kan tadi Mbak Cici menyampaikan setiap habis rapotan, setiap dapat nilai kan di review tuh satu-satu sama ibu itu respon ayah, manggilnya ayah? Iya, ayah. Respon ayahnya seperti apa? Kalau ayah saya itu beliau tuh bukan yang kayak terlalu untuk nilai yang harus kayak gini itu enggak yang penting sewajarnya nilainya itu udah bagus aja nggak apa-apa maksudnya nggak dipermasalahkan yang penting nggak jeblok anjlok kayak gitu loh kayak ya udah namanya nilai kan ya us gitu loh dia bukan yang nggak suka ya Allah kayak nggak ibu gitu loh tapi waktu lihat Mbak Cici di ajak review nilai satu-satu itu ayah lihat juga atau? Iya terus beliaunya? Begitu aja, maksudnya kayak ya itu antara ibu dan anak itu beliau nanti akan nanyain dan lihat rapat saya itu ketika saya udah selesai sama ibu saya urusannya. Dia tetap akan melihat dan kayak tanyain gitu. Tapi ya setelah sesi saya ibu saya selesai itu bukan yang kayak nimbrung bareng. Mungkin beliau takut ya. Mbak Cici juga takut? Jujur iya karena kan kayak sekali marah kan kayak ya biar. Oke. Nah, dengan ketakutan itu selama proses review yang berarti udah berkali-kali kan di review sama ibu, itu Mbak Cici pernah nangis kah atau kayak marah loh kan aku udah berusaha dan sebagainya? Karena satu posisi saya tuh nangis di SMA kayaknya. Karena kayak itu tuh kayak itu ya bener-bener titik parah di situ karena kan waktu SMA itu kan saya pernah deket sama cowok gitu ya bu ya. Iya jadi pas di kelas itu pas cuma kayaknya. Nah nilainya tuh bukan turun sih kayak rankingnya turun kayak masa rankingnya tuh turun kan meskipun nggak dibilang bener rankingnya tapi wali kelas saya itu ada kayak nilainya gitu loh kayak rankingnya gitu. Nah dia tuh menyampaikan bahwa ibu anak ibu tuh nilainya tuh meningkat tapi dia turun kayak gitu udah dibilang kayak gitu kan. Nah terus kali kelas itu kayak cerita kayak anak ibu sekolah tuh kayak gitu loh. Si ibu saya tuh kayak di rumah tuh kayak ya marah gitu loh kayak iya ibu tahu nilainya naik tapi
tapi kenapa peringkatnya bisa turun? Jadi kan ada orang yang lebih dari kamu. Saya apa ya? Bisa kayak ada orang yang lebih dari nilai kamu, kayak yang tadinya nilainya segini terus tiba-tiba kayak naik banyak gitu loh. Nggak sebanyak saya gitu. Terus kayak terus gara-gara ini loh gitu kayak udah malas itu saya kayak enggak itu nangis di situ enggak gitu. Terus dari situ tuh saya kayak langsung pikiran gitu karena saya nggak mau beliau malah kayak gitu lagi. Terus kayak itu gimana gitu. Itu sempat benar-benar untuk kayak apa yang menjauh dari si laki-laki ini ya. Tapi waktu itu posisinya sudah pacaran. Ya dekat lah ya. Saya tuh benar-benar kayaknya emang dia penyebab ini semua kayak gitu kan saya nggak tahu kayak ya udah apa mungkin salah saya sendiri atau karena dia, tapi di situ pikiran saya itu kemudian kayak nyalahin si yang ini. Tapi waktu dimarahin kayak gitu tuh sedih kan? Sedih tapi ada rasa marah nggak kok mau ibu nggak pernah bangga sih sama aku padahal kan aku udah berusaha. Bangga sih jujur enggak, tapi saya tuh lebih benar kayak ngerasa saya tuh masalahnya saya. Berarti rasa marah tuh nggak ada, lebih ke takut mengecewakan diri saya sendiri. Karena saya bisa sampai bikin itu sama yang berbeda. Itu cuma nilai kan belum, tapi kayak kalau kamu bisa bikin ibu marah dengan nilaimu. Oke. Tapi ibu emang maksudnya dulu semasa sekolah memang nilainya selalu tinggi, maksudnya mungkin ibu nilainya selalu tinggi dan mengharapkan Mbak Cici juga sama seperti beliau. Kalau dari cerita sih ibu saya itu sebenarnya pintar karena di SD pun PR-nya yang bisa beliau. Saya beliau dan kayak saya tuh harusnya kalau dilarang harusnya saya lebih paham gitu karena itu pelajaran saya. Tapi beliau lebih paham entah matematika atau apa tuh beliau tuh paham gitu kan. Saya tuh minta ngerjain, bisa kayak nggak bisa gitu nanti subuh ibu saya bangun ngerjain di kertas tulis, nanti pagi saya jam 6 bangun saya nulis nih tulisannya ya disalin gitu. Dan itu termasuk yang pintar juga itu. Makanya punya harapan yang sama ke anaknya. Mungkin ya. Oke. Mungkin kita belajar bareng nih kita sekarang yuk. Tadi kan Mbak Cici bilang kalau Mbak Cici sempat merasa sedih, marah ke diri sendiri, terus juga ada hal lain nggak yang mungkin dilakukan Mbak Cici nggak sampai ngurung diri di kamar atau paling saya kayak diem domblong tapi gak domblong. Kalau domblong kan kayak udah gini, tapi tuh saya domblong tuh kayak saya diem tapi masih bisa kayak main HP gini ya, cuma main HP. Tapi saya diem gitu, tapi saya sambil mikir juga, tapi kayak ya udah gitu, bukan yang domblong. Overthinking. Iya mungkin kayak gitu, jadi kayak saya nggak bisa melakukan kegiatan, tapi otak saya tuh kayak bukan di kegiatannya itu. Gitu. Kalau enggak ya paling kayak cuma diem tidur kayak. Padahal kalau nangis tuh kayak ya udah nangis kebebat udah. Tapi kalau nangis tuh orang tua tahu? Enggak. Berarti lebih ke nutupin itu dari orang tua dan nyelesain emosinya sendiri. Kita mungkin bisa baca judulnya di sini adalah kenapa ya aku sangat tertekan. Dari yang saya lihat tadi kan kayaknya Mbak Cici punya banyak tekanan dari ibu, dari diri Mbak Cici sendiri. Mungkin kita bisa mulai mengenali satu persatu. Ini bisa nanti ditulis sama Cici ya. Ditulis sekarang. Enggak, kita bareng-bareng. Kita bacakan bersama. Yang pertama, mari kita kenali pemicunya. Nah, ada dua pertanyaan nih. Ya. Situasi apa yang paling sering bikin Mbak Cici cemas? Yang sekarang. Iya, yang sekarang. Sekarang tuh biasanya ketika UTS UAS, karena menurut saya UTS UAS itu kan kayak penyumbang nilai paling gede gitu loh, dan itu kan kayak ibaratnya yang atas kemampuanmu lah gitu. Terus sama pas nilai keluar gitu, misalnya nilai ya rata-rata itu keluar. Itu berarti Mbak Cici merasakan rasa cemas itu setiap kali nilai keluar dan masa-masa ujian itu sudah dari lama atau baru kuliah ini? Dari lama. Sampai kuliah ini berarti? Iya, sampai sekarang. Selalu? Oh, dari sekolah. Dari apa ya? Kayaknya itu dari SMA deh, karena kan pas SD itu saya juga ngerasa kayak gitu, tapi kayak mulai nggak gimana itu pas corona itu kan saya nggak tahu kan, dan nggak di review juga, yang penting kayak ya udah lulus gitu. Kan saya juga nggak lihat nilai teman saya juga, dan ibu saya juga nggak tahu nilai teman saya juga. Terus itu yang pas SMA ini kayak ngerasa tertekan gitu loh, karena ya beliau naruh harapan gitu loh banyak, dan ada satu cerita yang dimana
ibu kan pas itu kan mau masuk SMA ya, ada teman ibu saya itu bilang kayak gini kayak pasti anaknya dimasukin SMA, kenapa nggak di SMK aja gitu. Kalau di SMA kan nanti kalau lulus kan bisa langsung kerja nih kan, itu kan kan. Kalau SMA kan harus kuliah dulu lama, habis itu belum lagi cari kerjanya, terus kayak lama lah gitu ibaratnya prosesnya. Kenapa harus di SMK aja? Terus ibu saya tuh kayak bilang, yo maksudnya ibaratnya terserah anaknya mau di mana, kan beliau juga yang bukan mau masuk kayak mau gini-gini. Sebenarnya beliau tuh ada niatan untuk masuk ke perawatan, tapi kayak saya nggak mau karena saya takut jarum. Kayak saya takut jarum tapi mau nyuntik orang tuh kayak aduh jangan banget ya, nanti kasihan gitu. Terus kayak beliau tuh kayak ya udah terserah maunya apa, yang penting tanggung jawab tuh. Saya mau ke SMA gitu. Terus pas mau masuk kuliah juga teman-temannya tuh berulah lagi tuh bilang kayak gini, kenapa harus kuliah kayak gitu loh, toh kuliah juga nggak akan menentukan masa depan juga, nggak menentukan kayak bakal dapat kerja yang enak gitu. Mending SMK langsung lulus pekerjaan uang kayak gitu loh, bisa bantu orang tua kayak gitu. Nah kan ibu saya tuh kayak gitu ya udah diem aja kayak oh iya gitu, maksudnya kayak dia kayak bilang dia tuh dia cerita kayak ya udah lihat aja nanti kayak gitu loh. Kita juga kebanyakan juga nggak akan tahu gitu loh, tapi dia selalu kayak nggak memikirkan itu, tetap kayak fokus ke anaknya aja gitu. Terus kayak pas saya bilang kayak apa nih kayak gitu loh, saya tuh kayak merasa kasihan ibu saya gitu loh. Maksudnya teman-teman kok bisa kayak gitu, dan saya tuh kayak langsung ambis untuk kayak membuktikan bahwa saya bisa sukses dan lebih dari anak-anak mereka kayak gitu yang mereka harapkan. Dan saya tuh nggak mau, kayak saya tuh pengen ibu saya tuh kayak cerita bangga ketika anaknya nanti sukses dan bisa masuk kayak oh anak kan di antara semuanya itu anak yang kuliah itu kan cuma anak ibu saya gitu ya. Nah anak-anak temen ibu saya itu nggak ada yang kuliah maksudnya. Terus kayak ya udah saya apa ya, saya lebih ngerasa bersyukur aja dan saya mau buktiin aja bahwa saya tuh bisa. Kayaknya keren loh, maksudnya kayak maksudnya nggak semua, banyak saya kenal mahasiswa yang sudah orang tuanya tuh menyekolahkan sebegitunya, udah dibekali uang yang banyak dan sebagainya, tapi kuliahnya nggak diseriusin gitu. Tapi Mbak Cici punya keinginan seperti itu, bagus sekali. Kita mungkin bisa lanjut dulu. Kapan terakhir kali Mbak Cici merasa atau takut gagal? Kayaknya sekarang ini. Oke, karena lagi masa ujian ya berarti ya. Sekarang UAS sama kan mau deketin si nilai tua itu kan, maksudnya deketin itu saya merasa kayak saya gagal nggak ya di sini, saya ambil lagi nggak ya kayak semester 2. Saya ngecewain ibu nggak ya nanti dengan nilai saya, UAS nggak ya beliau. Tulis nih kan. Ya, mungkin selanjutnya kita bisa mengenali pikiran yang muncul ketika Mbak Cici merasa takut, cemas, ketika nilai mau keluar tadi, itu apa yang Mbak Cici pikirkan? Overthinkingnya takut gagal kayak saya bisa kayak nilainya jelek deh, kayak teman kayaknya saya nggak maksimal deh kayak gitu. Terus kayak ibu saya sebenarnya ya takut beliau kecewa, saya jawab tuh kayak takut beliau kecewa dengan nilai saya yang nggak bagus gitu loh. Saya sebenarnya ya, berarti kalau saya lihat dari tadi Mbak Cici kan selalu menyebutkan ibu. Misal kalau suatu hari Mbak Cici turun lagi, terus ibu Mbak Cici tetap bangga, tapi Mbak Cici mungkin mendapatkan cemooh atau kayak ejekan dari teman atau dari orang selain ibu, Mbak Cici tetap baik-baik saja atau juga merasa seperti itu, atau yang penting ibu saya bangga gitu? ya ibu saya nggak maksudnya tujuan utama saya itu ibu saya bangga gitu. Tapi kalau memang sampai dijelaskan orang lain itu saya juga merasa kayak ngapain, saya juga akan pikir kayak saya kenapa ya sampai dijelaskan sama orang, jadi saya akan tapi sekarang sih kayak fokus utama saya itu saya menginginkan ibu saya dulu gitu loh. Untuk orang lain tuh kayak ya terserah, maksudnya aku nggak akan menginginkan kalian kok, aku menginginkan ibu saya sendiri. Bagus. Selanjutnya
Apa yang paling Mbak Cici takutkan dari situasi ketika nilai turun tadi, berarti ketika nilainya turun lebih Ibu rendah. kecewa Oh, sama iya. saya. Oke. Dampaknya tadi menangis, melamun juga kan tadi. Domblong apa nggak domblong nih? Overthinking. Iya. Oke. Melamun, nangis, overthinking, apalagi mungkin Berisik aja sih sebenarnya. Kayak tuh aduh gimana ya. banyak pikiran. Mm-mm. Mungkin bisa tuliskan. Ini ada dua ini ya. Oke, setelah Mbak Cici overthinking, setelah merasakan takut, tadi juga sempat nangis juga kan, kalau misalkan itu, cemas juga, itu apa yang biasanya Mbak Cici lakukan selain jomblo? Saya tuh biasanya saya diem aja. Terus kadang tuh saya kalau benar-benar saya udah bersih banget nih, saya biasanya masak biasanya. Oke. Mengalihkan ke kegiatan yang lain itu dulu ya, pas belum bisa naik motor. Tapi kalau sekarang naik motor ini biasanya kayak udah kuat di jajan atau apa. Oke, terima kasih Mbak Cici. Ini saya izin review sedikit, boleh? Ya. Oke, jadi saya izin memastikan nanti kalau misalkan Mbak Cici merasa ada informasi yang salah dari saya bisa dikoreksi. Kenapa aku sangat tertekan dari Mbak Cici? Untuk pemicunya sendiri berarti Mbak Cici lebih ke waktu-waktu nilai muncul, waktu UAS ujian seperti ini, Mbak Cici mulai merasakan cemas dan ketakutan akan kegagalan itu tadi. Dan ketika waktu itu muncul, Mbak Cici mulai berpikir nanti kalau aku ngecewain guru gimana ya, kalau misalkan nilaiku turun lagi gimana ya, kalau aku gagal gimana ya. Berarti lebih ke tuntutan bahwa aku harus bisa membanggakan ibuku dan bahwa nilaiku harus selalu baik lah setidaknya. Seperti itu, betul? Oke, lebih ke nggak mau mengecewakan ibu ya berarti ya. Oke. Dan dampaknya adalah Mbak Cici merasakan cemas, kesedihan itu tadi juga, sempat nangis, lalu juga domblong itu tadi, melamun ya, overthinking juga, lalu yang Mbak Cici lakukan ketika merasakan itu dulu masak, sekarang karena sudah bisa naik motor mungkin keluar sebentar dan mencari dari sekedar jajan. Oke, karena kita sudah mengidentifikasi hal itu, mungkin selanjutnya kita akan mempertanyakan nih, tadi kan Mbak Cici punya pikiran bahwa aku harus selalu mengejar orang tua, nilaiku harus selalu baik. Kalau nilai turun, Mbak Cici merasa sedih kan berarti? Sedih kayak saya gitu, kayak saya bisa membanggakan orang tua. Oke, berarti Mbak Cici berpikiran bahwa ketika nilai saya turun, maka orang tua saya akan kecewa dan tidak bangga dengan saya. Kita akan uji bersama, apakah pikiran itu benar? Nah, jadi Mbak Cici sudah menyampaikan di sini ada pertanyaan nih. Jika nilaiku turun, itu artinya dipilih satu. Bisa. Ini yang ini. Aku mengecewakan orang tua, terutama ibu. Oke, berarti ketika Mbak Cici berpikiran bahwa ketika nilaiku turun, itu artinya aku mengecewakan ibuku. Nah, kenapa Mbak Cici bisa berpikir seperti itu? Karena kan awal saya tuh membanggakan orang saya pakai nilai itu. Nah, kalau nilai saya turun kan berarti saya nggak membanggakan beliau, kayak saya membuat beliau kecewa dan sedih karena nilai saya itu turun. Kayak harusnya kan nilainya kalau nggak turun ya stabil gitu, tapi kalau nilai saya turun berarti kan saya mengecewakan beliau gitu. Oke, berarti Mbak Cici merasa nilainya turun, merasa mengecewakan orang tua ketika nilainya turun adalah karena Mbak Cici berpikiran bahwa orang tua aku kan bangga ketika nilai tinggi, begitu, betul? Oke. Nah, saya ingin Mbak Cici membayangkan misal teman Mbak Cici si A, mungkin bisa disebutkan satu temannya namanya? Atau yaudah si A aja deh. Ya. Oke, si A. Misal si A mengalami hal yang sama dengan Mbak Cici. Dia ini punya ibu yang setiap akhir semester selalu mereview nilainya bersama, pokoknya semua yang Mbak Cici ceritakan tadi ada di si A juga. Nah, suatu hari si A ini cerita nih ke Mbak Cici, aku mengalami gini, lagi masa UAS nih, aku takut segala macam. Nah, apakah Mbak Cici akan memandang A ini sama dengan cara Mbak Cici memandang diri Mbak Cici sendiri? Apakah menurut Mbak Cici ketika A ini gagal, maka dia mengecewakan orang tuanya?
nilainya turun dia mengecewakan orang tuanya? Kenapa bisa seperti itu? Karena mungkin udah kayak kemampuan dia udah cukup segitu gitu loh, maksudnya kayak ya mau gimana lagi gitu loh, kayak ya kalau polis gitu kan ya berarti memang entah itu kemampuan memang udah cukup segitu atau memang kayak kamu mau berusaha. Oke. Antara memang kemampuan sudah cukup segitu atau dia kurang berusaha. Nah, apakah Mbak Cici selama ini merasa bahwa Mbak Cici kurang berusaha? Mbak Cici sudah berusaha. Oke, berarti opsi kedua nih, kan ada satu opsi tadi ya, ada dua opsi. Yang pertama adalah mungkin memang dia sudah menulis gitu atau dia tidak berusaha. Nah, Mbak Cici mengeliminasi opsi kedua ini bahwa aku berusaha kok. Berarti Mbak Cici selama ini kalau nilainya turun itu bukan karena Mbak Cici tidak berusaha, tapi karena Ya udah berarti udah kayak ya udah pada saat itu kemampuannya lagi segitu. Dan sebenarnya dari tadi saya memperhatikan dan mendengarkan cerita Mbak Cici juga saya menangkap satu hal bahwa sebenarnya dari yang Mbak Cici ceritakan ketika nilainya turun entah di SD, bahasa Jawa tadi, SMP, SMA itu tuh bahkan kuliah itu bukan karena Mbak Cici nggak belajar atau bahkan beberapa kesempatan nilai Mbak Cici itu bahkan nggak turun, teman-temannya aja yang mungkin waktu itu usahanya lebih besar lagi sehingga ada di atas Mbak Cici. Tapi kalau dibandingkan sama diri Mbak Cici yang sebelumnya, Mbak Cici tetap selalu meningkat dari apa yang Mbak Cici ceritakan tadi. Dari SD sampai sekarang saya rasa Mbak Cici selalu meningkat seperti itu. Jadi sebenarnya tanpa sadar Mbak Cici itu sudah melakukan yang terbaik yang Mbak Cici bisa. Dan apakah menurut Mbak Cici orang itu bisa selalu mendapatkan nilai yang sesuai dengan harapannya? Dan apakah ketika dia nggak mendapatkan nilai sesuai harapannya berarti dia orang yang bodoh? Apakah dia orang yang gagal? Berarti Mbak Cici juga bukan orang yang bodoh dan gagal. Kalau misalkan kan mengecewakan. Iya, karena itu kan ekspektasi beliau. Kita perlu belajar bahwa tidak semua hal bisa kita penuhi. Sama seperti Mbak Cici punya harapan ke orang tua, ke ibu misalkan, aku pengen ibu seperti ini, aku pengen seperti itu. Apa? Ya itu kayak bangga gitu. Mbak Cici kecewa nggak kalau orang tuanya nggak tahu? Kecewa karena saya tadi gagal untuk mendapatkan orang tua saya. Yang punya ekspektasi atau keinginan untuk dibanggakan oleh orang tua Mbak Cici atau orang tuanya? Saya. Gitu juga dengan orang tuanya. Yang punya harapan Mbak Cici nilainya tinggi kan orang tuanya. Nah, apakah selalu jadi kewajiban Mbak Cici untuk memenuhi itu? Padahal orang tua Mbak Cici juga tidak memenuhi ekspektasi Mbak Cici. Dan apakah Mbak Cici menyalahkan orang tuanya akan hal itu? Enggak. Kalian berdua, baik ibu maupun Mbak Cici sama-sama memiliki ekspektasi. Bedanya ketika hal itu tidak terpenuhi, Mbak Cici menyalahkan diri Mbak Cici sendiri. Sedangkan mungkin orang tua Mbak Cici tidak menyadari kekecewaan Mbak Cici itu. Bisa dipahami? Saya. Oke. Jadi kalau misalkan nanti di semester ini kan nilainya belum keluar, terus hasilnya turun lagi, ya itu bukan karena Mbak Cici kurang berusaha kan, karena memang sudah. Itu orang tua saya kecewa gimana dong? Jadi gini, maksudnya kalau kecewa ya itu bukan karena Mbak Cici nilainya rendah, itu karena beliau gagal memenuhi ekspektasinya sendiri. Beliau kan kecewa karena ekspektasinya tidak terpenuhi. Nah, apakah ekspektasi beliau itu tanggung jawab Mbak Cici? Itu tanggung jawab siapa? Orang tua saya sendiri. Oke, berarti ketika itu gagal terpenuhi, apakah itu kesalahan Mbak Cici? Tapi kan sebenarnya beliau itu nggak yang menuntut itu lagi. Oke. Tapi beliau bukan tipe orang yang kakak harus 100 itu sebenarnya enggak. Tapi kayak ya saya tuh maunya saya sempurna gitu loh untuk memberikan orang tua saya, meskipun beliau tidak meminta, tapi kayak saya tuh harus intinya saya tuh mau mengenal beliau gitu loh dengan saya itu tadi. Terus saya kayak ya mau gimana caranya kayak
nilaimu tuh harus baik, sempurna, dan naik lah itu nanti nggak boleh turun biar orang tua tambah dan nggak kecewa. Masa kamu aja cuma suruh sekolah aja masa bisa ngejain orang tua gitu. Mau tisu. Ya, tadi kan Mbak Cici menyampaikan saya mau jadi orang yang sempurna. Sebenarnya itu tuh niatnya baik, saya yakin niatnya baik. Namanya Mbak Cici anak pertama perempuan, pasti ingin membanggakan kedua orang tuanya, terutama ibu. Tapi tadi Mbak Cici juga menyampaikan bahwa saya pengen sempurna. Apakah ada orang yang sempurna di dunia ini? Enggak ada. Terus gimana Mbak Cici bisa mewujudkan keinginan itu kalau Mbak Cici sendiri tahu nggak ada yang sempurna di dunia ini? Sempurna nilainya mungkin. Sempurna nilainya. Nah, apakah ada sih orang yang sempurna nilainya ya, tapi nggak semua orang. Dan apakah ketika orang itu misal Mbak Cici dapat nilai 98, itu kan nggak sempurna, sempurnanya kan 100. Apakah berarti Mbak Cici buruk, bodoh? Enggak. Terus? Itu harus bagus gitu. 98 nggak bagus. Bagus sih tinggi, tapi kalau sebelumnya 99 sampai 98 kan turun. Oke. Dasarnya dari 99 ke Ya kan turun ya. Oke. Tapi coba dilihat dari sudut pandang lain. Mbak Cici mendapat nilai 99 sebelumnya. Itu misal seminggu yang lalu nih Mbak Cici dapat 99. Lalu setelahnya Mbak Cici sampai 98. Dari nilai 99 itu Mbak Cici pasti belajar kan? Iya. Mbak Cici belajar untuk mendapatkan nilai 99 itu. Lalu seminggu kemudian Mbak Cici juga masih belajar untuk mendapatkan nilai 98. Dan menurut saya ketika Mbak Cici sudah berhasil bertahan seminggu lagi untuk bisa mewujudkan nilai 98 itu juga sudah sebuah kemenangan loh. Nggak semua orang di seperti itu. Bukan saya membandingkan ya, cuman ketika Mbak Cici sudah mampu bertahan sampai segitunya, menurut saya itu sudah hal yang membanggakan. Mbak Cici nggak bangga sama diri sendiri. Kalau lebih itu nggak gagal. Bentar turun. Kita turun. Apakah itu menjadikan Mbak Cici manusia yang gagal? Turun kan biasa. Dosen-dosen Mbak Cici selalu pintar ya. Oh iya. Oh iya. Iya kan? Tidak apa-apa itu. Tidak apa-apa. Selagi nggak anjlok gitu ya. Kalaupun anjlok pasti kan ada alasannya. Kalau saya lihat dari Mbak Cici, maksudnya kan enggak sih, maksudnya Mbak Cici nggak akan jadi orang yang kayak dari 99 langsung 0 gitu kan, enggak kan? Lihat dari Mbak Cici aja sekarang waktu UAS ini udah belajar sebegitunya kan nggak mungkin banyak nol juga. Jadi Mbak Cici sebenarnya sudah punya keinginan untuk mendapatkan yang lain bagus, cuman mungkin standarnya terlalu tinggi. Kadang Mbak Cici lupa untuk mengapresiasi diri sendiri. Mbak Cici pernah sampai sakit atau apa gitu waktu belajar? Saya tuh pernah di posisi kan bukan sampai saat belajar, tapi pas UAS itu tuh saya sakit benar-benar sakit itu kayak benar-benar lemas, panasnya tinggi itu. Saya masih menyempatkan untuk sekolah untuk mengerjakan itu tadi karena saya sebenarnya nggak mau ketinggalan aja untuk apa ya, menyelesaikan kewajiban saya di UTS itu tadi. Jadi kayak entah badan saya lagi nggak fit kayak yang benar parah gitu, saya tetap akan usaha untuk langsung mengerjakan. Ya, itu bagus sebenarnya. Maksudnya, apakah menurut Mbak Cici orang yang mengecewakan orang tua, orang yang gagal, orang yang bodoh akan tetap memaksakan diri berangkat UAS di saat tubuhnya sakit? Kan enggak. Berarti Mbak Cici sebenarnya sudah berusaha semampunya. Mbak Cici sudah melakukan yang terbaik yang Mbak Cici bisa. Jadi kalau misalkan Mbak Cici masih menyalahkan diri sendiri, ya untuk apa? Padahal Mbak Cici sudah sampai jatuh bangun berdarah-darah untuk mendapatkan nilai itu. Kalau memang Mbak Cici tidak mendapatkan kebanggaan itu dari orang lain, mungkin Mbak Cici bisa mulai membanggakan diri sendiri. Oke, Mbak Cici suka baca nggak? Saya punya satu rekomendasi buku buat Mbak Cici. Suka, lumayan suka sih mas ya. Yang bukan yang begitu suka tapi masih bisa lah buat belajar. Biasanya itu waktu-waktu luang itu kayak buku atau Novel sih sebenarnya. novel saya suka. Oke, cukup sering ya baca novel berarti. Jadi di sini saya punya novel. Gak tebal sih sebenarnya. Banyak ya? Iya, agak tebal ini sekitar 500 Bisa lah itu. 550 halaman.
Kemarin waktu saya membaca masalah Mbak Cici dan saya langsung teringat novel ini. Saya rasa cerita di novel ini cukup bisa untuk membantu Mbak Cici bisa lah sedikit lebih bangga pada dirinya sendiri. Mbak Cici merasa capek nggak sih sebenarnya selama ini? Belum capek. Apa ini capek ya, maksudnya kayak kalau saya kan itu kan ada inspirasi dari diri saya sendiri ya, tapi kalau itu nggak tercapai itu kayak ya saya sebel sendiri, itu kan bikin capek ya, maksudnya kayak kok nggak bisa sih kayak gitu, kayak kesel sendiri, capek emosional juga, capek fisik juga, karena kan terus push Mungkin selama ini orang tua Mbak Cici, terutama ibu ya, itu kan bentuk kasih sayang juga ya dari seorang ibu. Saya yakin Mbak Cici juga pasti paham bahwa nggak semua orang mendapatkan kasih sayang dalam bentuk itu dari ibunya. Dan ketika Mbak Cici mendapatkan kasih sayang dari ibunya dalam bentuk itu, maksudnya dalam bentuk omelan, kayak ini kamu kok teman apa segala macam, itu pasti Mbak Cici juga bersyukur sebenarnya sih marahi seperti itu. Cuman mungkin yang namanya anak kan siapa sih yang nggak mau dibanggain sama orang tuanya. Nah tapi kan orang kan dibesarin dengan cara yang beda-beda ya Mbak ya. Mungkin juga orang tua Mbak Cici terutama ibu dulu tidak pernah mendapatkan apa ya, contoh dari orang tuanya untuk membanggakan anak gitu loh. Jadi yang ditahu kan orang tua kan gak oceh kayak gitu kan Mbak. Nah mungkin orang tua Mbak Cici juga salah satu yang dibesarkan dengan cara itu. Makanya beliau terutama ibu ini membesarkan Mbak Cici juga dengan cara yang sama. Bukan karena beliau gak sayang atau bukan karena beliau gak bangga, tapi itu cara yang beliau kenal untuk bisa merawat seorang anak. Dan dari tadi kan Mbak Cici juga bilang kalau sebenarnya ayo ditingkatkan. Itu mungkin bentuk bahasa cintanya dari ibu Mbak Cici. Bukan berarti beliau tidak bangga. Sudah berbunyi tanggal 15 menit lagi harus diakhiri. Jadi sudah paham apa yang saya sampaikan tadi? Oke, mungkin ini novel ini nanti bisa dibawa 1 minggu lagi, mungkin kita akan melaksanakan sesi kedua ya. Setelah Mbak Cici membaca ini, nanti Mbak Cici bisa, oh ya, saya ada sedikit penugasan nih buat Mbak Cici. Jadi biar Mbak Cici bisa lebih memahami inti dari cerita ini yang berkaitan dengan masalah Mbak Cici. Nanti Mbak Cici bisa tuliskan di sini. Ini ada bagian mana dari cerita yang paling mirip dengan Mbak Cici, nanti bisa diidentifikasi, ditulis saja halamannya, nggak apa-apa, nanti kita review bersama minggu depan. Terus apa yang sebenarnya paling mirip sama cerita Mbak Cici dan lain sebagainya nanti bisa diidentifikasi ya dari cerita ini. Silahkan dibaca bukunya 540 halaman ini, semoga tidak bosan karena novel ya, jadi semoga tidak bosan. Jadi ini dibawa? Iya ini dibawa, ini juga dibawa. Nanti minggu depan ketika kita berjumpa lagi bisa dibawa untuk kita review bersama. Bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa kita akhiri ya berarti karena kita tadi mengawalinya dengan doa, mungkin kita tutup dengan doa. Ya, oke. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa kehidupan. Ini saya juga ada lembar evaluasi ya Mbak untuk sesi konseling kita pada hari ini. Jadi nanti misal ada yang masih kurang atau kurang berkenan bisa saya tingkatkan di sesi berikutnya. Terima kasih Mbak Cici, hati-hati di jalan ya. Sampai bertemu 1 minggu lagi. Hati-hati ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang Mbak Cici. Halo Ibu, entar tutup dulu. Oh iya boleh. Ya silahkan masuk. Duduk di mana? Sini aja. Oke, boleh. Nah, dulu ini udah dibawa bukunya. Ya udah. Sudah selesai dibaca? Enggak semua sih. Oke. Karena banyak aja, tapi kayak
ada kayak beberapa part itu paling setengah kayaknya. Oke, karena lagi UAS juga ya, Iya. harus dibagi-bagi waktunya. Terima kasih loh sudah Betul. menyempatkan diri untuk dibaca. Terima kasih juga sudah menyempatkan diri untuk hadir lagi di Iya. sesi konseling kita pada sore hari ini. Mm-mm. Udah seminggu berlalu ya. Iya. Oke, seperti sesi sebelumnya kita berdoa dulu. Iya, Bisa? boleh. Oke. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa tidak pernah cukupkan. Apa kabar hari ini Mbak Cici? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke. UASnya sudah selesai atau belum? Masih belum selesai juga. Belum selesai, masih ada dua UAS yang Masih ada 2 lagi. Tinggal dikit lagi. Jadi berapa sih Mbak? UASnya. Ah, Aduh, itu nanti banyak lah ya. banyak. Iya, Apa kayak sekarang? saking banyaknya tuh kayak nggak kehitung gitu ada berapa. Tapi kan tinggal 2, berarti kan yang udah selesaian banyak kan? Iya, banyak banget. Alhamdulillah tinggal 2 nih. Iya. Bentar lagi berarti bisa liburan. Iya, semoga. Kenapa tuh? Aduh, karena kayak sebenarnya tuh kan habis ini PKKN dengan Info. Itu tuh kayak ada recruitment gitu. Sebenarnya saya tuh awalnya memang mau ikut. Tapi kayak saya pikir terus habis semester 5 saya tuh butuh istirahat yang panjang gitu. Tapi sebenarnya kayak ada yang hal mendesak dan teman saya tuh butuh bantuan gitu loh untuk membantu sih acara PKKMB ini. Jadi mau nggak mau ya tetap bantu. Jadi habis UAS selesai tuh kayak ada lagi nih kayak yang harus dikerjain, kayak yang bener-bener lost selesai. Berarti masih ngurusin PKKMB lagi. Iya betul. Emang hobinya nggak bisa Cari masalah. Cari masalah. Saya kesibukan kayaknya. Bukan masalah yang mencari Mbak Cici. Saya yang mencari. Oke. Iya. Mungkin karena Mbak Cici juga banyak kesibukan, kita langsung mulai saja bisa? Boleh. Oke. Seperti sebelumnya karena kemarin sudah mengisi lembar persetujuan, kali ini Iya. tinggal presensi aja Mbak buat asisten nanti. Sudah. Oke, terima kasih. Oke, saya izin menyelesaikan ulang sama seperti kemarin. Saya masih sama di sini untuk Iya. membantu Mbak Cici untuk menyelesaikan masalah Mbak Cici yang kemarin. Jadi nanti pembahasan kita yang seputar itu. Ini masih ada minum juga di sini, ada tisu. Kalau Mbak Cici butuh, kalau ke kamar mandi juga nanti bisa sampaikan ke saya. Silahkan diambil. Iya. Terus sesi konseling kita sama seperti kemarin akan berlangsung 60 menit. Tapi saya izin mental timer di 45. Iya. Sehingga kita punya waktu untuk bersiap-siap. Nanti misal timernya udah muncul. Izin ya Mbak Cici ya. Oke. Gimana tadi udah dibawakan di bukunya? Sudah. Bagus nggak bukunya? Lumayan ngena aja sih. Oke, apa tuh yang ngena? Boleh udah dikerjain kan? Udah. Ya. Kita review yuk bersama yuk. Yuk. Oke. Belajar memahami diri lewat cerita. Judulnya apa Mbak? Atau trouble. Siapa tokoh utamanya? Tokoh utamanya itu Cita. Namanya Cita. Iya. Cita ini adalah anak ke? Jadi dia itu anak ke-6 dari 7 bersaudara. Oke. Ya. Jadi saudaranya itu kayak cowok semuanya, Oke. cucunya, terus dia jadi anak ke-6. Anak dia anak tengah sih. Enggak, ya. Ya akhir tapi nggak akhir banget gitu Oke. lah. Iya. Tapi dia berarti punya adik satu kan? Iya punya Kalau nggak salah adik. namanya Jaya deh. Iya saya. Oke. Kita mulai untuk reviewnya ya. Boleh. Dari kan di sini ada 3 langkah. Kita mulai dari langkah pertama, identifikasi cerita. Bagian mana dari cerita ini yang paling mirip sama Mbak Cici? Ini Mbak Cici udah menuliskan halaman kedua 148 sama 150. Wah, Iya. keren dari 540 udah sama 150. Ya. Udah lumayan lah ya. Iya. Bisa ditunjukkan Mbak Cici? Ini ada 42. 42. Iya di sini. Apa nih yang bagian mana? Yang bagian mana ya bagian? Ini bagian yang bawah ini. Oke, apa tuh? Di sini kenapa Mbak Cici merasa ini mirip dengan Mbak Cici? Kan di sini kan dia bilang kalau selama ini kan dia memang selalu dalam dunia sendiri, sibuk membuat apa itu. Ada satu kata-kata yang mengenai kayak kita tidak ingin keluarganya dipandang sebelah mata oleh kerabat-kerabat yang lainnya. Nah, meskipun di cerita saya itu kan bukan kerabat-kerabat saya yang memandang kayak sebelah mata gitu ya, Bu. Tapi dari teman-teman ibu saya yang kemarin itu yang saya ceritakan, saya tuh nggak mau kayak apa namanya mereka
apa yang mereka omong itu benar gitu loh. Dan saya itu mau buktiin bahwa saya itu bisa membanggakan ibu saya dan ibu saya bisa membanggakan ke teman-temannya bahwa oh ya anaknya itu berhasil loh gitu. Jadi itu tuh kayak ngelak banget dan kayak itu kayak salah satu tujuan saya untuk apa ya bisa membanggakan ibu saya dan ibu saya bisa membanggakan saya dan kayak ibaratnya kayak pamer nih ke yang lainnya kayak nah kalian bisa nggak sih anakku bisa loh gitu loh. Tuh. Berarti Mbak Jeje sama Cita laki-laki kan? Ya, laki-laki. Sama Mas Cita ini sama-sama punya keinginan yang kuat untuk membanggakan dirinya di lingkungan sosialnya lah. Kalau ini kan kerabatnya, kalau Mbak Jeje kan ke teman-teman orang tuanya tadi. Oke. Selanjutnya tadi di halaman berapa Mbak? Itu di halaman 148. Oke, 148. Yang ini. Apa tuh di situ? Ini sebenarnya tuh kayak ini kan ada kakaknya Cita kan, dia bilang kayak gue tahu lo suka belajar tapi lo nggak harus jadi sekeras ini yang kayak bener-bener kayak berjuang keras banget gitu loh sampai kayak kalau satu Cita tuh pernah belajar sampai dia tuh bener-bener bisa sampai sakit-sakitan kayak gitu buat jadi itu kan kayak kakaknya menganggap bahwa dia tuh udah kerja kayak kenapa sih kamu sekerja keras ini sampai kamu tuh sakit-sakitan kayak gini kan kayak akan memberatkan kamu sendiri, membebani kamu sendiri. Terus si Boen dia bilang kayak gini, aku sebenarnya nggak suka belajar, but I have to gitu loh. Maksudnya kayak sini juga saya merasa kayak sebenarnya aku tuh nggak suka belajar. Aku tuh bukan tipe orang yang kayak belajar tiap hari pulang sekolah belajar itu enggak. Saya kayak pulang sekolah ya udah saya melakukan aktivitas saya sesuka saya kayak ya nonton HP, kayak sekolah dan lain-lainnya kayak gitu. Dan di sini sama karena saya tuh nggak suka belajar kayak tapi kayak iya saya harus gitu tapi dalam keadaan misal kayak mau UTS, mau UAS gitu karena memang ada kayak saya harus ada yang saya banggakan gitu loh. Berarti sama ya kan Mbak Cici kemarin juga sempat cerita kalau misalkan saya pernah tuh Bu pas lagi sakit tetap paksain buat datang ujian. Berarti kalian berdua ini sama-sama berjuang keras untuk pendidikannya meskipun nggak mau. Itu hal yang baik. Iya, terus itu juga dibilang kalau lo nggak suka kenapa lo lakuin belajar secukupnya nggak bikin lo jadi gagal kok tapi kita tuh bilang kayak karena semua orang tuh punya inspirasi ya kayak saya meskipun juga kayak kenapa sih aku harus belajar segininya tapi karena ya aku tuh punya ekspektasi untuk aku gapai jadi aku belajar sekeras punya harapan ya. Iya, benar. Terakhir di 150. Ini. Ini ada kata-kata yang udah kayak sebenarnya itu kayak aku berusaha sekeras ini juga bukan cuma buat aku sendiri tetapi juga aku tuh pengen mama punya kesempatan yang sama di depan mereka kayak di depan teman-temannya mereka itu jadi aku pengen lihat pengen mereka lihat kalau mama itu nggak kalah dari siapapun kayak anak mama itu hebat anak mama itu bisa dibanggakan dan kayak nggak ngecewain lah kayak gitu ibaratnya. Bagus, keren. Ya. Sembari membaca bisa merefleksi itu keren sekali. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke apa yang dirasakan tokoh utama saat mengalami kegagalan. Cita pernah gagal nggak sih sebenarnya? Dia gagal. Dia pernah gagal. Iya. Lalu dia merasakan apa ketika dia gagal? Kan dia itu kan ceritanya yang over tadi itu kan. Nah, sebenarnya itu nggak gagal Bu sebenarnya. Cuman dia tuh terlalu dia tuh nggak gagal tapi dia tuh nge-push dirinya sendiri untuk kayak lebih sampai yang tadi saya bilang kayak dia tuh belajar sampai dia bener-bener kayak mimisan kalau belajar sampai mimisan tuh kayak tumat banget nih kayak ngapain kamu sampai mimisan kayak gitu bahkan dia tuh aja nggak gagal gitu loh Bu kecuali memang kalau dia gagal dia kayak bekerja keras-kerasan sampai di minus itu masih make sense di otak saya tapi kalau dia aja nggak gagal tapi kok dia sampai segitunya berarti dia punya tuntutan yang terlalu besar ya iya dia tuntutannya banget sama dirinya sendiri. Lalu bagian mana yang membuat Mbak Cici tersentuh di cerita ini? Yang di halaman 150 tadi yang dia pengen banggain dia nggak cuma pengen banggain dirinya sendiri tapi dia juga pengen orang lain tuh juga melihat mamah gitu loh kalau mamah itu juga bisa lebih dari mereka dan yang bikin mama lebih itu ya dari anaknya itu tadi yang bisa membanggakan orang tuanya kayak dengan anaknya berhasil kan berarti orang tua akan bangga dan orang tua akan bangga cerita ke orang lain oh ya anaknya berhasil loh itu menurut enak banget cerita itu.
Oke, boleh. Yang nanya sama juga. Oke. Apa yang sebenarnya bikin Cita itu capek sih? Oh, yang bikin capek itu karena kayaknya ekspektasi dia sendiri. Kayak apa ya? Karena mamanya tuh nggak pernah ngasih ekspektasi gitu loh ke dianya kayak kamu harus begini. Tapi karena kayak saya tuh baca dia tuh cerita kalau apa ya kan dia kan udah yatim, dia kan nggak punya papa kan, dia cuma ada ibunya aja, jadi ibunya suka membiayai gitu loh. Jadi dia tuh kayak nggak mau dia itu nggak mau mengecewakan orang tuanya dan kakak-kakaknya yang udah biayain di sekolah. Jadi kayak ekspektasi dia itu tinggi biar dia tuh nggak mengecewakan orang yang udah berusaha buat dia sampai segininya gitu. Jadi yang bikin apa namanya tadi, Ya, yang bikin dia lelah sendiri itu sebenarnya sampai dia sakit tuh ya ekspektasi dia untuk selalu bisa mencapai itu. Oke, berarti mirip nih sama Cici juga kan sebenarnya. Iya, Dari ayah kan sebenarnya nggak pernah menuntut. iya. Kalau dari ibu kan sebenarnya ya mungkin maksudnya bukan menuntut ya, lebih ke ya peduli aja lah dengan anaknya. Siapa sih yang nggak mau anaknya sukses kan? Iya, betul. Mungkin itu caranya aja yang beda. Kalau ayah memang lebih ke ya udah nggak apa-apa. Kalau ibu ya harus bisa apa segala macam. Tapi dua-duanya sama-sama bentuk kasih sayang. Ya. Yang ketiga, pemahaman diri. Apa yang dibutuhkan Cita ini sebenarnya supaya dia tuh bisa lebih bahagia? Oh, sebenarnya tuh karena basicnya balik lagi ke dia nggak pernah gagal, terus dia nggak ada hal yang untuk dia harus ditangisi atau apa. Jadi dia tuh lebih ke harus kayak berhenti untuk makan dirinya, untuk kayak ekspektasi tuh boleh tapi jangan yang terlalu tinggi. Maksudnya kalau udah matok ekspektasi yang tinggi dan kamu nggak bisa memenuhinya kan tadi ujung-ujungnya sakit ke dirinya sendiri kayak gitu. Jadi dia lebih realistis aja dan harus berhenti untuk berusaha untuk memuaskan semua orang gitu loh. Jadi yang paling saya hal itu kayak dia harus bikin dirinya sendiri bangga dulu sama dirinya dan kayak aku udah keren nih, kayak apresiasi dirinya dulu gitu sebelum dia berusaha untuk mengabulkan ekspektasi orang lain. Oke. Yang terakhir, pelajaran apa yang bisa Mbak Cici ambil dari cerita ini? Yang bisa saya ambil itu kalau bisa sih ya apa ya, belajar untuk apa ya, membahagiakan diri sendiri dulu gitu loh. Kayak ya kamu harus terima dirimu sendiri, apapun yang kamu kerjakan. Kalau kamu segini udah kayak ya terima dulu aja, maksudnya jangan langsung menolak bahwa itu tuh gagal. Kayak ya udah mungkin bisa kok dicapai, kayak lebih ke afirmasi diri kayak kalau misalnya hari ini gagal ya udah besok bisa dicapai. Kayak nggak semua ekspektasi itu harus dipenuhi dan itu juga di luar kendali kita kan. Kalau memang ekspektasi itu nggak bisa dipenuhi gitu. Bagus sekali. Jadi tadi juga saya meng-highlight satu hal dari Mbak Cici. Mbak Cici kan bilang kalau Cita tuh ekspektasinya ketinggian, jangan naruh ketinggian, nanti sakit ke dirinya sendiri. Saya juga langsung ingat ke cerita Mbak Cici minggu lalu yang bilang kalau misalkan misalnya saya 99 terus turun jadi 98, ya itu kan tetap turun ibu walaupun satu. Tapi bahkan Mbak Cici waktu itu lupa melihat dari 99 itu Mbak Cici berhasil mempertahankan 98-nya walaupun satunya turun. Jadi 98 yang berhasil bertahan itu kalah sama satu yang turun itu. Padahal Mbak Cici udah berhasil mempertahankan yang 98-nya dan itu juga nggak mudah. Itu dari cerita ini juga tadi kan Mbak Cici bilang kalau misalkan berusaha untuk membanggakan diri sendiri dulu, karena betul, karena kalau misalkan kita sudah merasa cukup dengan diri sendiri, apapun yang dibilangin orang lain ya harusnya nggak mempan ya ke kita, karena kita sudah merasa cukup dengan diri sendiri. Begitu. Bagus sekali, sudah berhasil menyelesaikan ya, cuma setidaknya belajarnya sudah adalah yang dibelajar. Cuman mungkin bedanya sama Mbak Cici kan, kalau Cita kan katanya nggak pernah gagal nih. Kalau Mbak Cici kan dari yang saya tangkap kemarin kan pernah gagal di SD, di SMP, di SMA. Tapi kan kegagalan kan bukan berarti orang itu bodoh atau orang itu gimana. Kan setiap gagal kan Mbak Cici langsung berusaha lagi kan. Buktinya sampai sekarang juga Mbak Cici nilainya sudah tinggi lagi. Yang kemarin katanya semester 2 turun, sekarang semester 3 kemarin udah naik lagi. Alhamdulillah naik lagi. Makanya kalau itu menurut saya juga suatu hal yang Mbak Cici harus banggakan. Kalau misalkan Mbak Cici merasa iya aku turun naik, tapi Mbak Cici harus bisa melihat dari sisi yang kayak
oh ya meskipun aku turun naik aku tetap berusaha lagi. Kalau misalkan Mbak Cici mudah menyerah kan, dari dulu Mbak Cici udah nyerah dari pertama kali Mbak Cici gagal itu, dan kan buktinya Mbak Cici masih ada sampai sekarang. Jadi Mbak Cici berarti adalah orang yang mau terus berusaha, itu adalah suatu hal yang baik. Oke, karena Mbak Cici sudah ini belum dibawa, nanti kalau misalkan Mbak Cici nanti kepikiran yang aneh-aneh lagi bisa melihat. Iya betul sekali. Nah, karena Mbak Cici sudah belajar dari Cita nih, berarti kan Cita tuh katanya kan nggak pernah gagal ya. Mbak Cici masih, kemarin kan saya juga sempat mempertanyakan kan kalau nilainya turun berarti apa? Berarti aku mengecewakan orang tuaku. Nah, apakah setelah membaca cerita ini Mbak Cici masih berpikir hal yang sama? Sebenarnya tuh kayak saya tuh sama pikir-pikir lagi ya Bu, kan si Cita ini kan sebenarnya nggak dituntutkan dari orang tua juga, dan saya tuh juga kayak dari orang tua saya tuh juga nggak menuntut kayak kamu harus nilai 100, kamu harus nilai 100. Terus sebenarnya orang tua saya tuh nggak pernah bilang kayak gitu. Memang dia tuh cuma bilang kalau oh nilainya udah bagus, kalau bisa dipertahankan atau dinaikkan, jangan sampai turun, nggak cuma diusahakan seperti itu. Tapi kan terus habis itu dari situ kayak saya tuh sadar kalau tuntutannya itu tuh bukan dari orang tua saya untuk saya selalu dapat nilai 100 itu nilai sempurna lah hidupnya, tapi kayak emang dari tujuan saya diri saya sendiri untuk kayak saya tuh harus dapat nilai bagus biar orang tua saya itu bangga dan nggak kecewa lah, ibaratnya itu nggak malu lah ketika kayak ngomong sama teman-temannya tuh. Dan ibaratnya tuntutannya itu kayak ekspektasi itu ternyata tuh dari diri saya sendiri untuk kayak menuntut kamu harus selalu dapat nilai bagus, kalau bagus orang tua kecewa gitu. Sedangkan ya gitu, sebenarnya dia tuh juga nggak bilang kalau dia kecewa, cuman kayak lebih ke mandang gitu loh, kayak nasihat kalau kita kalau misal turun ya berarti bisa lagi diperbaiki, belajar itu berbanyak. Berarti Mbak Cici sebenarnya udah tahu, tadi kan Mbak Cici udah bilang sebenarnya ibu juga nggak bilang kalau dia kecewa, cuman menasehati aja. Berarti kan pikiran bahwa ibu pasti kecewa itu kan bukan muncul dari ibu sendiri, itu munculnya dari Mbak Cici sendiri kan. Jadi setelah ini kalau misalkan Mbak Cici punya nilainya turun misalkan, itu berarti bukan berarti Mbak Cici mengecewakan orang tuanya kan. Oke. Bahkan menurut saya sendiri pun pasti pernah mengecewakan orang tua saya. Orang-orang hebat di dunia ini juga pasti pernah mengecewakan orang tua mereka atau orang-orang di sekitarnya lah. Pernah gagal juga, dan kalau misalkan dengan satu kegagalan itu Mbak Cici sudah langsung mematok bahwa orang tua saya pasti kecewa, saya pasti bodoh apa segala macam, ya gak akan ada ilmuwan di dunia ini kalau misalkan mereka langsung berpikiran seperti itu kan. Mbak Cici itu sebenarnya udah punya bekal yang bagus, yang terus berusaha, yang mau terus bangkit lagi, itu udah bagus. Cuman mungkin pikirannya tadi yang sudah disadari tadi, yang apa tadi namanya, orang tua tuh sebenarnya nggak kecewa, cuman nasihatin aja, itu harus lebih ditingkatkan lagi. Dan saya lihat juga selama ini Mbak Cici tuh kayak hidup di perlombaan ya, maksudnya kayak tapi lombanya tuh Mbak Cici bikin sendiri aturannya, kayak nggak boleh kalau nggak bagus berarti nggak menang. Iya, kalau misalkan Mbak Cici dapat nilai sekian, bukan usahanya yang dilihat, tapi kayak orang lain dapat berapa ya, anaknya temannya ibuku dapat berapa ya, temanku yang kemarin nggak belajar itu dapat berapa ya, kayak gitu. Padahal kan itu urusan mereka, Mbak Cici nggak bisa kontrol mereka. Yang bisa Mbak Cici kontrol kan diri sendiri. Jadi yang harus Mbak Cici lihat adalah nilai Mbak Cici sendiri, udah lebih baik dari sebelumnya belum. Kalau belumnya ditingkatkan, namanya manusia kan pasti pernah ada jatuhnya, ada senangnya, itu wajar. Kalau misalkan pun orang tua Mbak Cici menasehati, seperti yang Mbak Cici bilang tadi, itu kan bentuk nasihat, bentuk kasih sayang. Ya udah, lihat itu sebagai bentuk kasih sayang, jangan melihat itu sebagai sebuah tuntutan bahwa aku harus selalu memuaskan mereka atau aku harus selalu bisa mendapat nilai yang sempurna. Itu karena Mbak Cici sudah cukup paham ya dengan apa yang kita obrolkan dari kemarin. Mungkin kita bakal bikin perjanjian deh.
Karena Mbak Cici kan sudah tahu nih kalau misalkan udah keturun bukan berarti orang tua kecewa. Mungkin memang pasti waktunya aja. Kita bakal bikin janjian atau kayak kesepakatan lah apa yang akan Mbak Cici lakukan agar jadi lebih baik ke depannya. Oke, di sini ada 3 langkah seperti sebelumnya. Yang pertama adalah menentukan target kecil. Itu untuk kedepannya gitu. Untuk kedepannya bisa kayak mungkin seminggu ke depan atau sebulan ke depan Mbak Cici mau melakukan apa ke diri sendiri. Mbak Cici pernah ini nggak sih mengapresiasi diri sendiri selama ini, misal self talk tahu ya kayak ngomong aku cantik, aku baik kayak gitu. Itu bukan kepedean, itu memberikan afirmasi positif ke diri sendiri. Itu fakta. Oh itu fakta, iya betul. Iya. Terus kan cantik kan relatif, semua orang cantik. Iya betul. Asalkan perempuan. Iya benar. Iya. Betul. Apa yang ingin Mbak Cici lakukan ya? Mungkin kalau apresiasi diri sendiri iya, tapi memang agak kurang ya. Mungkin dari mungkin selanjutnya lebih mengekspresikan mengapresiasi diri sendiri aja. Oke, berarti lebih diperbanyak ya. Kayak bersyukur lah itu. Oke, bersyukur. Jadi misal nanti bentar lagi kan nilai semester 4 keluar nih. Misal nanti tidak sesuai harapan, yang pertama harus Mbak Cici lakukan adalah istighfar. Betul, setelah itu Alhamdulillah gak apa-apa kayak apa ya sih namanya talk stopping. di talk stopping. Udah belajar ya Mbak Cici talk stopping? Iya ada belajar. Itu bisa diterapkan juga Mbak ke diri sendiri. Jadi misal mulai pikirannya tuh berisik kayak kamu nih gagal, kamu nih kurang berusaha, kamu sih kemarin asal-asalan ngumpulinnya kayak stop. Stop. Ya Itu bisa. stopping. Oke, bisa ngelakuin talk stopping juga. Iya. Karena tuh kayak kamu aja sih. Berpengaruh, gampang. murah, gak ada bayarannya Mbak. Iya makanya Oke. gratis ya kan. Gratis. Dah. Udah, itu aja. Oke. Di sini juga ada tempat untuk mencatat progresnya. Jadi misal nanti nih kan biasanya kalau nilai itu kan keluarnya bertahap ya Mbak Cici ya. Nah nanti bisa hari Senin keluar nilai matkul A. Terus Mbak Cici berhasil nggak menerapkan langkah ini? Kalau responnya. Iya, kalau berhasil nanti centang di sini. Kalau gagal nanti centang sini. Nggak perlu ke pressure untuk aku harus selalu berhasil, ya enggak juga. Kan namanya perubahan kan bertahap. Gitu. Mbak Cici sudah mau berusaha, datang ke sini aja sudah bagus. Oke. Nanti dilengkapi ya di sini. Untuk yang ketiga adalah hadiah untuk diriku sendiri. Apa yang Mbak ingin Mbak Cici berikan untuk diri sendiri? Tadi kan katanya suka jajan. Ya jajan bisa. Oke. Terus kayak me-time, kayak ya udah pergi kemana makan apa, terus kemudian Membahagiakan diri sendiri. Iya betul. Kayak sebenarnya ada bisnis satu gitu ya. Terus bisa kayak ya memenuhi satu bisnis gitu. Bisa freelance aja lah. Atau mungkin melakukan hobi. Mbak Cici punya hobi? Hobi ada Bu, tapi kayak melelahkan. Apa hobinya kok melelahkan? Suka badminton tapi melelahkan. Mungkin saya juga bisa, kan habis UTS, habis nilai ini kan kayak budget ya sebenarnya. Mungkin nextnya kayak seminggu bisa nonton drakor. Oh, suka nonton juga. Iya, itu kayak bentuk kayak hadiah gitu loh Kak. Sudah udah melakukan hal yang panjang, bisa ada waktu, bisa menyisihkan waktu banyak untuk melihat si drakor ini. Oke. Boleh, silahkan ditulis jajan, me time. Nonton drakor berarti. Atau mau badminton juga? Capek. Ya itu mungkin bisa, tapi kayak yang enggak tahu. Oke. Boleh. Oke. Nanti boleh dibawa diisi bagian ininya. Nah, kalau ini adalah perkembangan Mbak Cici. Jadi tadi kan kita sudah mengidentifikasi bersama tuh yang situasi yang terjadi ini, misal nilai keluar, nilai matkul A nih keluar, nilai matkul C keluar, dan lain sebagainya. Nah, nanti bisa dituliskan di sini. Terus yang dipikirkan apa ketika nilai itu keluar, bisa dituliskan di sini.
tanggalnya jangan lupa ya diisikan sama hari. Lalu yang dirasakan apa ketika itu muncul? Misal ya matkul A keluar kok nilainya amin, yang aku pikirkan aku kurang gimana ya, apa kemarin aku apa segala macam. Terus nanti yang dirasakan aku kecewa sama diriku sendiri. Oh, yang dilakukan adalah aku mengurung diriku di kamar. Terus dengan itu aku bilang apa ke diriku sendiri, bisa dilakukan di sini. Jadi misalnya nilainya bagus pun bisa dituliskan, oh nilaiku A, yang dipikirkan oh aku pasti kemarin udah maksimal membanggakan orang tua dan sebagainya. Bisa ditulis di sini. Di sini ada penunjuk pengisiannya juga, jadi nanti bisa mungkin ditempel di dinding kamar. Jadi ini juga pulang. Ya, 2 ini juga pulang. Oh, iya. Nanti kalau misalkan kita bertemu lagi ke sesi selanjutnya, kita akan pantau bersama apakah Mbak Cici sudah berkembang lebih baik atau belum. Nah, sebelum pulang, saya punya satu hal yang ingin saya sampaikan ke Mbak Cici. Iya, boleh? Oke, karena saya sudah mengenal Mbak Cici selama 1 minggu. Jahat. Salah 1 minggu. Terus juga kita sudah sharing-sharing beberapa hal terkait nilai, dan saya sudah sedikit banyak mengetahui Mbak Cici. Saya mau bilang kalau misalkan nggak kan tadi Mbak Cici bilang kalau Mbak Cici punya ekspektasi kan, saya mau bilang kalau nggak semua ekspektasi yang Mbak Cici harapkan itu akan terwujud, tapi juga nggak semua hal yang Mbak Cici takutkan, misalnya mengecewakan orang tua dan lain sebagainya, itu akan terjadi. Jadi semuanya itu 50-50. Jadi Mbak Cici daripada memikirkan hal itu, Mbak Cici lebih baik berbahagia dengan diri Mbak Cici, lakukan apa yang Mbak Cici mau, beli makanan yang Mbak Cici suka, tonton film yang Mbak Cici ingin tonton, ketemu dengan orang-orang yang baik, dan penuhi hidup Mbak Cici dengan hal-hal yang baik juga. Jadi nanti hal-hal buruk kayak aku mengecewakan apa-apa tuh nggak ada ruang untuk mampir gitu loh, karena Mbak Cici selalu memenuhi diri Mbak Cici dengan hal-hal yang baik. Jadi Mbak Cici tetap menjadi anak yang baik, anak yang membanggakan, meskipun nilainya nggak selalu 100, meskipun 99, meskipun 98, meskipun 75 seperti nilai bahasa Jawa itu, Mbak Cici tetap anak yang membanggakan. Iya. Oke. Mungkin seperti itu. Sebelum pulang, sebelum kita akhiri, Mbak Cici mau bilang sesuatu atau mau apa? Ya, cukup. Ini di sini ada gambar evaluasi lagi seperti kemarin untuk bahan evaluasi saya di sesi selanjutnya, bisa di sini. Oke, terima kasih Mbak Cici atas kesediaannya hadir di hari ini. Silahkan dibawa itu PR-nya. Iya. Semoga tidak menambah beban di tengah UAS ini ya. Iya, enggak kok. Oke, hati-hati di jalan Mbak Cici. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Oke. Pamit. Iya, hati-hati. Iya.